Malam itu, Maya duduk di tepi tempat tidurnya sambil menatap tiket konser di tangannya. Tanggal dan waktu sudah jelas tertera. Sabtu 19.30, Aula Budaya Kota. Konser orkestra yang dulu selalu mereka nantikan setiap tahun. Reno tahu persis betapa musik klasik pernah menjadi jembatan dalam hubungan mereka. Namun, kini situasinya berbeda. Maya merasa seperti memegang serpian masa lalu yang berusaha merangkak masuk ke dalam hidupnya lagi. Di satu sisi, ada kenangan bersama Reno yang pernah begitu berarti. Di sisi lain, ada Raka, sosok yang dengan sabar dan penuh ketulusan menemaninya menulis babak baru dalam hidupnya. Maya menarik nafas panjang. Akhirnya, ia mengetik pesan singkat. Baiklah, aku akan datang. Pikirannya masih kacau, tapi ia tahu pertemuan ini bisa menjadi momen untuk mengakhiri ketidakpastian. Sabtu malam, Aula Budaya Kota dipenuhi oleh orang-orang yang berdandan rapi. Maya mengenakan gaun biru tua sederhana dengan rambut yang ia biarkan tergerai. Ketika ia tiba di depan pintu masuk, Reno sudah menunggunya. "Kamu cantik malam ini," puji Reno sambil tersenyum. "Terima kasih." Maya berusaha membalas dengan sopan, meski hatinya terasa sesak. Mereka memasuki aula dan duduk di barisan tengah. Tak lama kemudian, lampu meredup dan suara gesekan senar biola mulai memenuhi ruangan. Simfoni yang dimainkan adalah karya Tchaikovsky, Simfoni nomor 5. Alunan musik itu seketika membawa Maya pada kenangan dulu. Saat ia dan Reno duduk di taman kota sambil mendengarkan musik dari pengeras suara ponsel, berbicara tentang mimpi dan masa depan yang akhirnya kandas. Reno menoleh ke arahnya di tengah permainan musik. Maya merasakan tatapan itu, namun ia memilih tetap menatap ke depan. Ia sadar kehadirannya di sini memberi Reno harapan. Saat musik mencapai klimaks, Maya merasa hatinya bergemuruh. Kenangan dan kenyataan berbenturan di kepalanya. Namun, di balik suara orkestra yang megah, muncul satu pertanyaan dalam dirinya. Apakah aku benar-benar ingin kembali ke masa lalu? Setelah konser usai, Reno mengajaknya duduk di bangku taman di depan aula. Malam terasa dingin, tapi ketegangan di antara mereka justru semakin menghangat. "Maya, aku senang kamu datang," ucap Reno dengan nada penuh harap. "Momen ini mengingatkanku pada semua yang pernah kita punya." Maya menatap hamparan taman di depannya. "Aku juga teringat banyak hal, Reno. Tapi aku juga sadar, kita sudah berbeda." Reno menggenggam tangannya. "Tapi perasaan ini belum berubah, Maya. Aku masih mencintaimu. Aku ingin kita memulai lagi. Aku berjanji, nggak akan pernah pergi lagi."
Maya menarik tangannya perlahan. Reno, kamu orang baik. Tapi yang kita punya tinggal kenangan. Aku gak bisa terus-menerus hidup di masa lalu. Tapi aku tahu kamu masih ragu. Maya terdiam. Ya, ia ragu. Tapi bukan karena perasaan lamanya pada Reno. Keraguannya muncul karena ia belum sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri. Ragu bukan berarti aku ingin kembali, ucapnya akhirnya. Aku butuh waktu untuk memahami apa yang sebenarnya aku inginkan. Tapi aku tahu pasti, aku gak ingin mengulang kesalahan yang sama. Reno terdiam. Mata pria itu dipenuhi kekecewaan. Namun kali ini ia tidak memaksakan diri. Aku akan selalu menunggumu, kata Reno akhirnya. Maya menatapnya sejenak, lalu berdiri dan melangkah pergi. Setiap langkah menjauh dari taman itu terasa seperti meninggalkan jejak terakhir dari masa lalunya. Saat tiba di apartemen, Maya mendapati ada satu pesan dari Raka. Besok aku tampil solo di Melodi Senja. Kalau kamu sempat, datanglah. Maya memandang layar ponsel itu lama. Raka selalu memberinya ruang. Ia tidak pernah menuntut atau memaksa. Dan kini, setelah pertemuan dengan Reno, ia merasa hatinya mulai menemukan jawabannya. Keesokan malamnya, Maya tiba di Melodi Senja tepat sebelum Raka naik ke panggung. Kafe itu ramai, tapi suasana tetap terasa hangat dan intim. Raka naik ke atas panggung dengan gitar di tangan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan menatap penonton dengan tenang. Saat matanya bertemu dengan Maya, senyumnya mengembang. Selamat malam semuanya. Malam ini, aku ingin membawakan sebuah lagu yang kutulis untuk seseorang yang sedang berjuang memahami hatinya, ucap Raka. Judulnya Melodi yang Menanti. Maya menahan nafas. Lagu itu jelas ditulis untuknya. Raka mulai memetik gitar. Suaranya mengalun lembut. Di persimpangan waktu aku menanti. Tanpa mendesak, tanpa berlari. Karena cinta sejati bukan soal memiliki, tapi tentang hadir tanpa henti. Aku tak akan memintamu memilih tergesa. Hatimu punya waktunya. Dan aku akan tetap di sini. Menjaga melodi ini sampai kau menyadari. Air mata menetes di pipi Maya. Raka tidak pernah memaksanya memilih. Ia hanya menunggu dengan ketulusan. Setelah lagu selesai, tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Raka turun dari panggung dan berjalan ke arah Maya. Bagaimana menurutmu lagunya? Tanyanya dengan senyum canggung. Maya berdiri, menatapnya dengan mata yang masih basah. Indah dan jujur. Raka mengusap tengkuknya. Aku gak tahu apa aku sudah melangkah terlalu jauh dengan menulis lagu itu. Maya menggeleng. Kamu justru membuatku sadar akan sesuatu. Apa?
Maya menggenggam tangannya dan menatapnya dalam. Bahwa aku sudah menemukan rumahku. Mata Raka membulat, lalu perlahan berubah menjadi penuh haru. Kamu yakin? Maya mengangguk. Aku sudah cukup lama terjebak di masa lalu. Tapi sekarang aku tahu, aku ingin melangkah bersamamu. Raka tersenyum lega. Ia menarik Maya dalam pelukan hangat. Di dalam pelukan itu, Maya merasakan melodi hatinya berhenti mencari. Ia telah menemukan jawabannya. Dan malam itu, di melodi senja, dua hati akhirnya bertaut dalam irama yang sama.